Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sama Ibu lagi, magang PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi pada hari ini Ibu akan melanjutkan nih tentang penjelasan modul kita ya, modul kita tentang identifikasi peluang usaha. Oke, mana nih? Nah, ini dia. Identifikasi peluang usaha dan juga perencanaan produk kreatif. Gimana sih cara mengidentifikasinya dan peluang, kemudian bagaimana merencanakan si produk kreatif itu sendiri ya. Oke, yang pertama, Ibu akan melanjutkan untuk section 3 karena yang kemarin sudah melalui jimit ya, yang slide 1 sampai 28. Kita lanjutkan untuk section 3 mengidentifikasi peluang usaha ya. Nah, ada 3 langkah nih kita untuk mengidentifikasi peluang usaha. Jadi yang langkah pertama, berdasarkan kebutuhan. Jadi kita mengidentifikasi itu berdasarkan kebutuhan pasar. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau lingkungan sekitar kita itu kita lihat kebutuhannya apa ya. Jadi kita pilih ide usahanya berdasarkan kebutuhan dari lingkungan ya. Jadi kita itu melakukan pengamatan, kita harus jeli ya dalam mengamati lingkungan supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya sekarang lagi era pandemi ya kan, orang lagi banyak butuhnya misalnya vitamin, kemudian susu beruang udah pada diborong banget ya. Nah, kalian lihat tuh kebutuhannya sekarang tentang alat-alat kesehatan, masker misalnya. Nah, jadi kalian bisa beride jualan berdasarkan kebutuhan tadi ya. Kalian bisa jualan masker, kalian bisa jualan apa tadi susu beruang kalau ada stok, ataupun misalnya susu UHT, atau misalnya vitamin ya, kebutuhan pokok juga bisa. Jadi kalian lihat kebutuhan lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian berdasarkan masalah yang terjadi. Jadi kita menciptakan sebuah usaha nih berdasarkan peluang masalah dan kita menciptakan solusi yang menguntungkan ya. Nah, kayak tadi nih masalahnya sekarang susu beruang lagi susah banget ya. Kita cari di mana-mana nggak ada. Kita ciptakan solusinya, kita bikin atau kita jual susu yang komposisinya sama dengan si susu beruang itu ya, dengan strategi pemasaran yang bagus. Jadi biar orang-orang tuh teralihkan pemikirannya bahwa oh cuma susu beruang kok yang bagus buat kesehatan gitu ya. Nah, atau misalnya kita menciptakan usaha yang mirip sama era PPKM nih. Aku lagi PPKM susah buat keluar rumah mau beli makanan ya. Kita ciptakan tuh peluang usaha yang berdasarkan dari masalah itu dan kita ciptakan solusinya ya. Jadi butuh ide yang kreatif. Nah, kemudian berdasarkan bakat dan minat ya. Yang pertama harusnya bakat dan minat. Okay? Nah, berdasarkan bakat dan minat itu kalau kita menyukai suatu bidang tertentu terus kita mengerjakannya ya, itu keahlian kita bisa terasa. Jadi penting untuk kita bisa tahu nih bakat dan minat kita sendiri untuk menciptakan peluang usaha yang bagus. Misalnya kalian punya bakat dalam menulis ya, dan kalian itu berminat untuk menulis, jadi nggak cuma punya bakat tapi kalian suka. Nah, kalian bisa mulai dengan menulis novel, menulis, ataupun misalnya kalian punya diary, kalian tulis diary, kemudian kalian jadikan novel ya, kalian jual. Nah, itu berdasarkan bakat dan minat kalian. Jadi untuk mengidentifikasi peluang dari usaha itu berdasarkan 3 hal ini. Kalian bisa berdasarkan bakat dan minat kalian, bisa juga berdasarkan kebutuhan kalian, dan juga masalah yang terjadi. Gitu ya. Jadi kalian bisa kok menciptakan ide-ide peluang usaha berdasarkan 3 hal ini. Nah, kemudian bagaimana nih merencanakan produk kreatif untuk usaha kita ya? Yang pertama, perencanaan itu apa sih ya? Jadi perencanaan itu menggali ide dan juga kita merancang produk yang kreatif ya, yang untuk kebutuhan kita dalam membuka usaha. Jadi merancang produk kreatif itu bergantung sama jenis usaha yang kita pilih. Kita mau di bidang apa nih, kuliner. Nah, berarti kita rancang nih yang kreatif di bidang kuliner itu apa ya. Kayak kemarin kan ada 16 tuh sektor produk kreatif ya. Nah, dari ke-16 itu kalian tentukan mau yang mana, baru kalian bisa merancangnya, cari ide-idenya gitu ya yang brilian. Kemudian manfaatnya apa nih? Manfaatnya supaya usaha kita itu
memiliki produk jual yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target pelanggan. Kemudian juga bisa memberikan solusi bagi permasalahan segmen pelanggan. Jadi bukan yang penting asal jual, yang penting ada, yang penting unik. Enggak ya. Jadi kita lihat nih apakah kebutuhan pasar itu ada. Jangan sampai kita menjual produk yang enggak diinginkan sama orang ya. Seperti itu. Nah, dalam perencanaan produk kreatif, di sini kita apa namanya, latar belakang usaha kita apa dulu ya. Latar belakang usaha kita, kemudian kita sesuaikan dengan keadaan usaha kita nih, kayak contoh apa namanya, kita tadi melatar belakangi usaha kita berdasarkan bakat kita misalnya ya kan. Kalau latar belakangnya berdasarkan permasalahan yang terjadi misalnya ya, seperti itu. Baru kemudian ide kreatif dan inovasi usaha. Ide kreatif kita tentang permasalahan itu apa ya. Kemudian apa namanya, kalau kita menciptakan ide kreatif itu kan dari yang belum ada. Kemudian kita apa namanya, membuat sebuah inovasi misalnya, kayak contoh apa namanya, jasa transportasi ya yang sekarang udah ada Maxim ya, itu apa namanya, bagian dari inovasi usaha. Nah, kalian juga bisa membuat inovasi ya. Kemudian deskripsi produk, kalian juga harus apa namanya, jeli dalam membuat deskripsi produk itu seperti apa. Jangan yang penting asal jadi, yang penting misalnya kalian bikin kuliner, yang penting bolu aja, terserah saya mau gimana, entah apa keunikannya gitu, nggak bisa ya. Kemudian kita targetkan segmentasi pelanggan kita, ya. Jadi kalian mau mensegmentasikan pelanggan kalian di jenis kelamin mana, usia berapa, kemudian mau yang perekonomiannya bagaimana ya. Jadi segmennya itu jelas ya. Segmen itu lebih kepada kategori dari si pelanggan. Kalian mau pekerjakah, mau penganggurankah yang bakal beli produk kalian, sanggup nggak pengangguran beli produk kalian, gitu ya. Nah, jadi jelas targetnya. Kemudian sumber modal. Nah, sumber modalnya dari mana nih? Kalian kira-kira apa dari usaha apa? Modal sendiri, apa kalian mau utang di bank atau bagaimana ya? Kalian menyesuaikan. Kemudian cara penjualan dan pemasaran. Kalian mau jual dengan cara apa nih? Apakah online, apa offline? Pemasarannya seperti apa? Ya, kelas berapa ya kemarin? Kelas 12 ya? Oke, masalah pemasaran itu ada di kelas 12. Nah, jadi cara penjualannya itu jelas ya. Kalian mau offline apa online, atau mau kedua-duanya, mau pemasarannya mau online apa offline ya, atau mau kedua-duanya, kalian juga harus mengkreasikan atau merumuskan hal itu ya. Ini lokasi usaha. Kalian mau jualan di mana nih? Mau di rumah, atau kalian mau bikin tempat usaha, atau kalian mau lewat online aja ya, jadi nggak capek-capek harus ngadain admin atau orang yang ngurus di toko gitu ya. Kemudian layout lokasi, jadi kalau misalnya kalian tempatnya offline ya, kalian harus membuat layout atau dekorasi dari tempat itu supaya orang-orang betah nih buat lokasi usaha kalian ya kan. Kemudian alat sama fasilitas, kalian butuh apa aja nih buat peralatan kalian berwirausaha ya, itu juga harus dirumuskan ya. Kemudian bahan bakunya. Nah, untuk produk kalian, kalian tadi usahanya bentuknya apa? Kalau kuliner bahan bakunya bentuknya apa aja? Kalau misalnya di bagian jasa, kalian butuh bahan baku apa aja gitu ya. Kemudian cara pengolahan dan produksinya. Nah, itu juga harus jelas. Misalnya kalian produksi makanan, cara ngolahnya mau kalian ngolah sendiri atau kalian beli yang udah jadi di pasar, terus kalian cuma kreasiin atau gimana ya. Jadi harus jelas juga dirumuskannya. Kemudian nama usaha, merek dagang, sama logo. Jadi jangan sampai kalian udah punya produk, udah jelas nih semuanya ya dari latar belakang, ide, kemudian dan sebagainya. Tapi kalian lupa sama namanya. Aku ngasih nama usaha apa ya? Baru nemu nama produknya ya. Misalnya kue bolu, tapi kalian nggak tahu nama usaha kalian mau dinamain apa ya. Nah, itu juga harus diperkirakan. Jangan sampai ngasih nama asal, ya itu ngaruh ke bidang usaha yang akan kalian geluti. Kemudian merek dagang ya. Misalnya kayak contoh kan si eh, produk kuliner kayak contoh fast food sekarang McD ya kan. Nah, dia merek dagangnya itu udah terkenal luas nih ya. Nah, seperti itu
kalian juga harus membuat merek dagang yang bagus sesuai dengan produk kalian. Kemudian logonya ya, membuat logo dari perusahaan atau merek usaha kalian itu juga penting supaya gampang diingat sama orang. Kemudian kemasan. Nah, jadi jangan fokus di produk tapi nggak fokus di kemasan. Kalian mau bikin kemasannya seperti apa ya, packagingnya seperti itu juga dirumuskan. Nah, kemudian kalian penggunaan teknologi digitalnya seperti apa ya? Apakah teknologi digitalnya dalam hal kalian memasarkan ya, atau misalnya dalam hal kalau jasa desain kan pakai teknologi digital ya, seperti itu, atau pakai aplikasi atau seperti apa, atau misalnya kalian tidak cleaner kerjasamanya sama transportasi online untuk menjualnya, itu juga bisa, itu direncanakan. Jadi ada beberapa hal ini yang harus direncanakan dalam membuat produk kreatif ya, seperti itu. Jadi nggak yang asal jadi ada barang, aku mau pengen bikin, misalnya kayak kemarin tuh donat ramen ya, burger ramen. Aku mau bikin burger ramen, itu kan unik ya, makanan hybrid, belum banyak juga yang jual. Tapi yang lain kita nggak mikirin ya, nggak mikirin latar belakang usulnya, kenapa pengen bikin itu, kenapa ide kreatifnya, masalah itu inovasinya di mana ya, deskripsi produknya bagaimana, segmentingnya gimana ya, dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Oke, next ke action plan ya. Action plan ini artinya rencana aksi. Jadi action plan ini setelah kita membuat perencanaan usaha yang tadi tuh ya, yang mulai dari latar belakang, modal dan sebagainya, maka selanjutnya kita membuat rencana aksi. Jadi manfaatnya itu supaya kita itu tahu nih hal-hal yang akan dilakukan ya setelah pembuatan rencana usaha berdasarkan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Jadi tadi udah direncana ini, oh aku mau bikin pemasarannya dengan cara offline. Nah, kemudian kita bikin rencana aksinya, membuat sosmed ya, membuat sosmed Instagram pada hari apa gitu ya, tanggal berapa. Jadi itu harus dilakukan nanti seperti itu. Nah, jadi dengan membuat rencana aksi, kita itu udah bisa langsung mempersiapkan usaha kita sampai ke pelaksanaannya. Artinya usaha kita udah bisa diwujudkan. Seperti itu ya. Jadi rencana aksi ini harus jelas kapan akan dilakukannya ya. Nah, jadi ada 3 tahap perencanaan aksi. Tahap yang pertama itu tahap persiapan produk. Jadi yang pertama kita uji coba dulu pembuatan produknya ya. Nah, kemudian evaluasi produk, kita evaluasi dulu, udah kita bikin, kita makan misalnya ya. Kalau itu makanan, kalau misalnya baju kita coba dulu ya. Pas misalnya dites sudah dievaluasi, aduh ada yang kurang nih, diperbaiki ya, dilakukan revisi atau perbaikan, baru kemudian produknya udah oke nih, udah dites, udah di segala macam, kita finalisasi ya. Kita finalisasi, oh berarti kalau misalnya burger ini komposisinya ini aja, ini yang harus dipakai terus ya, bahan-bahan bakunya. Kemudian kalau baju berarti yang harus dipakai ini terus, tahapannya seperti ini ya. Nah, baru kemudian persiapan kelengkapan. Nah, yang pertama kita menentukan merek dagang, kemudian kita mendesain logo, membuat tagline usaha, membuat contoh kemasan, baru membuat kelengkapan tambahan lainnya. Nah, jadi di dalam tahap-tahapan ini harus jelas ya tanggalnya berapa, mau kerjanya kapan, seperti itu. Jadi menentukan merek dagang, kita misalnya mau bikin merek dagangnya ala-ala bahasa Korea misalnya ya. Kemudian kita desain logonya bisa menggunakan aplikasi Canva nih sekarang ya. Gampang, jadi nggak harus bayar-bayar orang. Kemudian bikin tagline usaha. Tagline-nya misalnya, makan di sini perut jadi kenyang ya, misalnya contoh ya, seperti itu. Nah, kemudian bikin contoh kemasan. Contoh kemasannya kita mau nge-packing kayak gimana ya. Itu nanti baru kita wujudkan, bentuk dari kemasan itu sendiri. Baru setelah itu tahapan yang ketiga kita persiapan kebutuhan usaha. Nah, yang pertama kita dapatkan supplier dulu sama lokasinya ya. Jadi pemasok. Kalian misalnya bikin burger tadi,
burger ya, itu ramennya suppliernya dari mana, apa beli di toko atau punya supplier khusus ya dalam hal produksi dan penjualan, kemudian lokasinya di mana ya, kemudian membuat gambaran layout dari lokasi produk ya, jadi jangan sampai orang-orang nggak tahu nih di mana tempatnya ya, misalnya kalian jualan offline mau nyari tempatnya itu susah banget kayak gitu ya. Kemudian mendapatkan informasi perizinan usaha, biasanya kalau yang usahanya udah UMKM ya, udah yang franchise dan sebagainya, itu kan butuh izin usaha ya. Kayak yang di depan Alfamart itu kan ada yang pakai etalase gerobak dorong gitu ya. Itu kan ada izin juga, boleh nggak jualan di situ ya untuk tempatnya. Nah kalau yang perizinan usaha yang secara lebih besar itu nanti ada pengurusan ke pemerintahannya ya buat izin buka usaha seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu membuat catatan dan mencari informasi kebutuhan peralatan ya. Kita catat tuh butuhnya apa aja, alat buat bikin barang-barang kita itu tadi ya. Dan juga dirumuskan nih mau hari apa dilaksanakan ya. Jadi cari alatnya itu kapan, kemudian kita catat informasi kebutuhannya itu kapan. Baru kemudian kita bikin catatan kebutuhan fasilitas ya. Kalau yang tadi kan peralatan kebutuhan, kalau ini yang fasilitas, misalnya fasilitas penunjang kayak motor, buat COD misalnya, ataupun buat beli barang, buat transportasi dan sebagainya ya. Kemudian baru kita menghitung kebutuhan modal. Oh, dari sekian kebutuhan ya, kita rangkum ada berapa kebutuhan modal, baru kita cari ya modalnya. Kemudian kita menghitung kebutuhan tenaga kerja, kita butuh tenaga kerja enggak ya, buat yang bikin misalnya, buat yang masakin, seperti itu ya, dan juga kebutuhan usaha-usaha lainnya. Jadi ada 3 tahapan ini, kita siapin dulu si produknya, kelengkapannya, baru habis itu kebutuhan untuk si usahanya. Ya, 3 rencana aksi. Jadi jelas, bukan yang apa namanya, udah ada produk, udah namanya ini. Habis itu yang lainnya terserah kapan berjalan nggak jelas. Itu bisa molor terus nggak kecipta si usahanya. Gitu ya. Nah, jadi itu dia untuk materi kita pada hari ini. Sorry, ini belum Ibu edit ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang kelima topik ini ya, jadi ekonomi kreatif, industri kreatif, sama sektor usaha, dan kreatif ya, ada 16 dari subsektor itu, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi peluang usahanya, dan bagaimana merencanakan produk kreatif untuk usaha, yang tadinya ada 3 tahapannya, kemudian action plan ya, 3 tahapan action plan untuk yang merencanakan produk kreatif, itu ada sekitar, berapa tadi? Yang merencanakan, nah ini dia ya. Jadi 3, 6, 9, ada 14 ya. 14 perencanaan. 14 hal yang harus direncanakan dalam perencanaan produk kreatif. Oke. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA, di Edu, ataupun di kolom komentar YouTube ya. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.